Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video yang mana video ini nantinya akan menjadi sebuah pengganti tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu politik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Daniel Wandira dari jurusan Sejarah Peradaban Islam. Saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Iman Bonjol Padang. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa manfaat kita mempelajari ilmu politik? Dengan memahami ilmu politik, kita dapat memahami gejolak politik yang sedang dialami oleh bangsa kita. Bila kita tidak memahami sistem politik, bisa saja kita hanya dipermainkan oleh pihak yang berkuasa di dalam bidang politik. Lalu dengan memahami sistem politik, kita dapat memberikan opini terkait politik. Namun perlu diketahui bahwa opini yang dilontarkan haruslah sesuai dan tidak untuk menjatuhkan pihak lain. Karena jika tidak berhati-hati dalam menyatakan opini kita bisa saja berurusan dengan pihak berwajib. Opini tidak harus berasal dari para ahli hukum terkemuka. Pendapat dari rakyat juga dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan sesuatu sengketa politik. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan demokrasi dan bagaimana penilaian kita tentang demokrasi ini? Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata demos dan kratos, yang mana demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuatan, yang secara harfiah apabila digabungkan menjadi makna kekuatan rakyat. Kemudian filsuf Yunani Aristoteles mengatakan bahwa demokrasi terjadi ketika masyarakat miskin memegang kekuasaan. Definisi demokrasi lainnya yang paling sering kita dengar adalah demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan bagaimana penilaian saya tentang demokrasi ini? Demokrasi di Indonesia masih terdapat beberapa masalah, diantaranya yaitu masalah krusial. Masalah ini yaitu absennya masyarakat sipil yang krisis dengan kekuasaan, buruknya kaderisasi partai politik, hilangnya oposisi, pemilu biaya tinggi karena masifnya politik uang dalam pemilu, kabar bohong dan berita palsu, rendahnya keadaban politik warga. Masalah pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang belum tuntas hingga kini. Kemudian kebebasan media dan kebebasan berkumpul dan berserikat, serta masalah-masalah intoleransi terhadap kelompok minoritas. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan partai politik? Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Kemudian bagaimana partai politik di Indonesia sekarang? Menurut saya partai politik di Indonesia dikatakan belum maksimal. Mengapa demikian? Hal tersebut bisa dibuktikan dengan persoalan partai politik yang bermula dari rekrutmen kader sebagai besar tidak serius dan asal-asalan. Tokoh masyarakat yang berkualitas seperti dosen, peneliti semakin sedikit yang terlibat di eksekutif maupun legislatif.
2 dekade setelah reformasi, partai belum memulai menunjukkan ikhtiar serius dalam melanjutkan rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang hanya dilakukan pada masa menjelang pemilu. Di sisi lain, pemilu dalam sistem proporsional terbuka tidak memperkuat pelembagaan partai politik karena kader yang loyal terhadap partai bisa dikalahkan oleh kader pendatang baru yang memenangkan kompetisi karena mampu mempraktikkan politik uang dengan lebih masif. Akhirnya sistem politik nasional diisi oleh kader-kader instan. Pemilu biaya tinggi karena masifnya praktik politik yang merupakan catatan lainnya. Ed Aspinall dan Ward Berenkoff mencatat bahwa dari masa ke masa pemilu di era reformasi semakin mahal dan mulai level lokal sampai nasional dengan pemilu 2019 sebagai pemilu termahal. Biaya pemilu tinggi ini berdampak pada maraknya praktik korupsi di berbagai level lembaga negara karena para calon terpilih baik di legislatif berkepentingan mengembalikan modal dan telah mereka keluarkan.